terkait di sekitar kita dan telah dikemas apik dalam hot news tentunya. Ketika pendapatan masyarakat menurun, tentunya akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat karena asupan gizi yang semakin menurun. Salah satunya seorang tukang beca yang pingsan karena kelaparan, bahkan sempat dikira corona. Seperti apa informasi singkatnya? Kita saksikan berikut ini. Video viral memperlihatkan seorang tukang becak terbaring di atas becaknya sendiri, bukan tertidur, melainkan pria tersebut pingsan. Video tersebut terlihat dalam unggahan akun Twitter bernama @black_valley1. Ada dua buah video yang ia lampirkan terkait peristiwa tersebut, masing-masing berdurasi 2 menit. Terlihat petugas Satuan Polisi Pamong Praja semula menduga pria itu pingsan karena terkena corona. Namun setelah diselidiki, ternyata si bapak pingsan akibat kelaparan. Kejadian ini terjadi di Cirebon, dikira karena virus corona, tukang beca pingsan karena kelaparan. Tulis @black_valley1. Tukang becak yang mengenakan kaos oranye tersebut terlentang dan tak bergerak, bahkan nampak kejang-kejang dan kaku. Dan minta bantuan tukang becak ini kejang-kejang, nggak bisa ditanyain, kata salah seorang petugas yang sedang meminta bantuan. Awalnya seorang warga yang kebetulan melintas melihat bapak tukang becak itu kejang-kejang. Ia kemudian melapor kepada petugas keamanan setempat. Tak lama kemudian petugas Satpol PP Kota Cirebon tiba di lokasi yang berada di sebuah taman, namun si bapak tukang becak sudah terbujur kaku. Warganet yang menyaksikan kejadian tersebut lewat video merasa miris dan sedih. Bahkan ada pula warganet yang membandingkan hal tersebut dengan sikap beberapa driver ojek online yang kerap mengeluh akhir-akhir ini di tengah wabah pandemi. Panjang umur buat ojol yang suka ngeluh ya, panjang sepanjang-panjangnya sampai 300 tahun dah, kata @nandaskui. Indonesia sangat membutuhkan dana yang besar untuk menangani COVID-19. Lalu Indonesia dapat dari mana dana tersebut? Dalam konteks utang global, COVID atau Corona memaksa Indonesia mencatat sejarah baru, yaitu mencetak surat utang sampai 4,3 miliar dolar Amerika. Di pasar internasional, kalau pakai kurs rupiah 15,500 NI, itu sekitar 67 triliun dan punya umur sampai 50 tahun. Gini guys, utang falas ya. Bagaimana dengan dalam negeri? Pemerintah lewat Kementerian Keuangan juga cetak utang. Bedanya kalau biasanya yang beli adalah investor swasta. Bedanya, sekarang Bank Indonesia juga boleh beli di pasar perdana. BI bukan lagi beli di pasar kedua alias sekunder. Lagi-lagi ini adalah sejarah baru. New history everywhere. Selanjutnya kita beralih ke Pekalongan, Jawa Tengah. Semua para perantau tidak bisa pulang ke kampungnya karena adanya pemberlakuan PSBB. Mereka bersama pemerintah desa bantu warga yang terdampak COVID-19. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita saksikan berikut ini. Pandemi virus COVID-19 mengundang kepedulian Persatuan Warga Sinango, Perwasi, Desa Sinango Prendeng, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kepedulian pengurus Perwasi dengan memberikan bantuan terdampak penyebaran virus corona karena penghasilan warga berkurang. Perwasi sendiri merupakan persatuan warga yang bekerja merantau baik di Jakarta maupun di kota-kota besar di Jawa Barat. Bantuan sendiri berupa 1 paket sembako berisikan beras, telur, minyak goreng, teh, dan roti. Sebanyak 280 paket dibagikan kepada warga kurang mampu. Aksi peduli tersebut ternyata tidak kali ini saja, melainkan sudah berjalan dan terprogram tiap tahun untuk mendukung pemerintah desa. Selain bantuan sembako, tahun sebelumnya juga dilaksanakan santunan bagi yatim piatu dan warga tidak mampu. Baru dapat apa? Udah pernah? Udah pernah. Udah pernah ya? Iya. Ini Tiap tahun. tiap tahun ya? Iya. Kalau bantuannya apa aja tuh Bu biasanya Bu yang didapat? Biasanya uang, sembako, iya. Pengurus Perwasi, Catur Rahman, menyampaikan bahwa bakti sosial sudah biasa dilakukan para perantau jelang Ramadan dan Lebaran. Namun karena mereka ada yang tidak pulang kampung halaman karena pandemi, akhirnya disepakati dengan membagikan sembako kepada warga tidak mampu. Khusus hari ini sumbangan dananya berasal dari anggota Perwasi itu sendiri dan juga ada beberapa donatur dari luar
sumbangan tersebut berupa konsumsi dan yang lain-lain. Jumlah pemudik dini di desa ini sudah mencapai 212 jiwa dengan total sekitar 700 orang. Mereka yang tidak mudik biasanya menyumbang dana untuk pembagian sembako gratis ini. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Pasti berlalu, tetapi semoga badai yang ditimbulkan oleh virus corona tidak meninggalkan banyak kerusakan. Oleh karena itu, selalu kita ikuti imbauan pemerintah dengan berdiam diri di rumah saja. Dan tentunya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Hot News. Saya Istiqadah, pamit undur diri dan sampai jumpa.